Baiwan, serahkan nyawamu. Hari ini adalah perayaan pelantikan CEO. Begitu cepat ada yang datang sendiri. Katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu? Kamu sampah masyarakat, selama ini demi uang. Banyak orang yang kau sakiti, banyak yang ingin membunuhmu. Aku takut jika aku mengatakannya, kamu tidak ingat. Teknikmu sangat profesional, kamu pembunuh profesional. Tebakanmu benar, sayangnya, sudah terlambat. Baiwan, selamat tinggal. Belum tentu. Sial. Baiwan tidak biasa, tak disangka kapitalis vampir. Kemampuannya sangat hebat, aku sudah menjadi pembunuh nomor 1. Tapi aku tertekan, tidak bisa melawan. Pas. Hari ini adalah pelantikan CEO Baiwan, keamanan hotel. Lapisan dalam dan luar, apakah benar-benar harus sekarang membunuhnya? Menurutmu, apakah para bodyguard ini bisa menghentikanku? Bos, tindakanmu pasti luar biasa. Lagi pula kamu belajar dari Dewi idamanmu. Baiwan, jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Adik, biar aku ajari kamu cara main senjata. Cium aku. Pergi. Di minuman ini ada sesuatu yang baik. Mau mencoba? Baiwan, aku akan membunuhmu. Bukankah kamu sengaja dikirim ke tempat tidurku? Kenapa? Masih berpura-pura suci. Pertama kali, ya? Aku kemarin ternyata tertidur. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Kemarin malam kamu tidak senang. Lepaskan aku. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu yang mengirimmu ke tempat tidurku. Tapi adik, Suara yang kamu keluarkan kemarin malam sangat enak didengar. Dan juga bisa membuatku tidur nyenyak, sangat langka. 10 juta sebulan, maukah kamu dijadikan simpanan? Pertimbangkan. Jika sudah memutuskan, datanglah malam ini ke Bar Ginza mencariku. kamu. Baiwan, aku akan membunuhmu. Bagus, hebat. Bos, kamu tak terkalahkan di dunia pembunuh. Kemarin malam bagaimana bisa gagal membunuh? Benar-benar tidak masuk akal. Omong-omong, apa yang sebenarnya terjadi kemarin malam? Diam. Apakah urusanku adalah hal yang harus kamu tanyakan? Saya menyuruhmu mencari keberadaan Kak Inhu. Sudah ketemu? Kak, Dewi hatimu sudah hilang begitu lama. Saya juga tidak bisa langsung menemukannya. Begini saja, Kak, hari ini saya akan membantumu. Membunuh bajingan hitam Baiwan, membalas dendam untuk orang tua angkatmu. Dan adikmu, lalu membantu menemukan Dewi hatimu. Biarkan kalian terbang bersama. Saya sudah menjaga Baiwan selama 20 tahun untuk Dewi hatiku. Kau berani menghinaku seperti ini? Hari ini, aku akan membunuhmu. Bos, kamu yakin Baiwan akan mengikuti sini? Tentu saja. Saya sudah memeriksa perjalanannya selama 3 bulan terakhir. Dia setiap hari datang ke bar ini untuk bersenang-senang. Pasti bisa menemukannya di sini. Lihat, bukankah dia ada di sana? Terima kasih, saya punya insomnia parah, minuman yang kamu buat. Kadang bisa membuatku tidur, tapi sekarang tidak efektif lagi. Ini bayaran untuk waktu terakhir. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Wanita kotor, cari posisi, bunuh mereka berdua. Bukankah kita tidak membunuh orang yang tidak terlibat? Ya.
sedang mencari kamu. Bagaimana? Sudah memutuskan untuk mencariku? Semalam hasilnya bagus. Saya bisa menambah bayaran. 200.000 sebulan, jadi pengawal pribadi saya. Biar Bai Tian juga berguna. Bos, apa yang dia lakukan? Bos, cepat tolak dia. Kamu satu proyek mulai dari 1 juta, mana mungkin menerima tawarannya yang hanya 200.000, ini terlalu menghina profesi kita. Kita menjual nyawa, bukan tubuh. Bagaimana? Pertimbangkan. Kak Inhu, maafkan aku, wanita ini aku tidak bisa lawan. Mungkin, aku bisa mengorbankan tubuhku. Membuatnya lengah. Bos, dia terlalu tidak mengenal kita. Kita adalah pembunuh dari organisasi pembunuh terbaik dan teratas. Mana mungkin terpengaruh oleh rayuannya yang biasa, lagi pula. Aku setuju. Bos, apa yang kamu lakukan? Aduh bos. Ini sikapmu terhadap Kekasih? Maaf, sudah terbiasa. Kamu. Paman kedua saya, setiap hari paman kedua saya bilang, Sucu buang alasanmu ini. Sampai kapan akan digunakan? Obat itu dia yang taruh. Kamu juga bukan orang baik, berani bilang tidak ada hubungan dengan dia? Sedikit urusan kotor ya. Wan perkiala padaku, benar-benar bukan aku. Dan aku belum membicarakanmu. Kenapa kamu membawa pria asing pergi di bar tadi malam? Dan mengantarnya ke rumah sakit? Aku tidak peduli, Bai Wan. Kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Sucu buang jangan semakin keterlaluan. Aku. Bangun. Marah. Aku kira kamu orang lain, sengaja mengantarku ke ranjangku. Makanya aku. Kalau aku tidak mengantarmu ke ranjangmu, kamu tidak akan menahanku. Menghalau peluru untukmu. Ganti rugi mental 1 juta baik, kamu jadi kekasih sekaligus bodyguardku. Selama ini, aku tidak ingin kamu berhubungan dengan orang lain. Ada kontak apapun. Meskipun ini hanya kesalahpahaman, tapi aku benar-benar menyukaimu. Yujing Linshen nomor 18 jam 50, mulai sekarang kamu tinggal di sini. Cinta yang murahan. Maaf bos, saat itu aku terlalu terkejut, sampai tidak sengaja. Kenapa kamu tidak sengaja? Langsung mengantarku pergi. Bos, aku benar-benar tidak sengaja. Bos, kamu harus percaya padaku. Tidak benar bos. Lalu kenapa kamu setuju dengan Bai Wan? Bodoh, kamu tidak tahu kan? Sekarang aku tidak ingin dia mati, aku ingin tetap di sisinya. Menggenggam semua kelemahannya, membuatnya hidup lebih sengsara daripada mati. Kembali ke basis untuk menerima hukuman. Baik bos. Bai Wan, aku ubah pikiran. Kamu merobohkan paksa, diam-diam membunuh orang tua angkatku. Membuat adikku bunuh diri dengan melompat. Membuatmu mati langsung terlalu mudah, kali ini. Aku akan menggenggam semua rahasiamu, membuatmu juga merasakan. Kehilangan segalanya, hidup lebih sengsara daripada mati, hanya dengan begitu. Barulah hukuman terbesar untukmu. Orang ini agak familiar. Sayang, kangen sama kakak enggak? Tentu saja. Kakak paling suka sama kamu. CCTV sudah dicopot belum? Bos tenang saja, CCTV di seluruh gedung tidak ada. Satu pun yang bisa dipakai. Baguslah. Jangan bergerak. Kamu siapa? Seseorang menawarkan 1 juta untuk nyawamu. Tolong. Diam. Nyonya Wang, aku datang. Kau di sini? Nyonya Wang, aku datang. Kau di sini? Kamu yakin ini kamarnya? Benar, Bos Bai. Dokumen ini harus sampai ke tangan Nyonya Wang hari ini. Lagi pula, prosedur pembongkaran di barat kota hanya tinggal menunggu surat izin. Tapi aku dengar Nyonya Wang punya beberapa hobi yang tidak banyak diketahui. Bagaimana kalau kita tunggu dulu? Tolong, Boss Bai.
Diam. Bos Bai. Baiwan. Keluarga Bayong menguasai Sanggai Xiongjiang. Aku dan Baiwan adalah mitra bisnis. Jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu. Kau melanggar dua larangan. Pertama, melakukan hal yang paling kubenci. Mengancam. Kedua, menyebut orang yang paling kubenci. Baiwan. Tidak. Nyonya Wang sudah janji bertemu dengan kami di sini pagi ini. Jika ada masalah, seharusnya sudah selesai. Sian. Bukankah katanya kau hanya akan menerima satu tamu untukku? Berani-beraninya kau menerima pekerjaan sampingan di belakangku. Dia yang mengikatku. Baiwan. Selera semakin buruk. Lihatlah wajah kecil Bai yang kau temukan. Tidak ada yang bisa bertarung. Siapa kau? Aku tunangannya. Kenapa kau datang? Tentu saja untuk mencarimu. Sudah berapa lama kita tidak bertemu? Kurasa kau datang sebagai mata-mata untuk pamanku. Kenapa kau selalu berpikir begitu? Sudah kukatakan padamu. Aku tidak ada urusan dengan pamanmu. Lihatlah dirimu. Di luar sana banyak pria, kapan aku pernah menyalahkanmu? Akulah yang sah, dan aku masih begitu toleran padamu. Apakah aku masih kurang baik? Kakak. Aku takut. Tenang, jangan takut. Baiwan, aku masih di sini. Dia. Bagaimana bisa kau begitu baik pada selingkuhan ini? Diam. Jika tebakanku benar, kamu yang taruh racun di anggur merah itu ya? Kalau gitu, kamu yang dorong aku ke ranjangnya dong. Pergi. Baiwan, kamu masih mau nikah atau enggak sih? Siapa yang tunangin ya sama itu aja nikah. Wei paman kedua. Dari kecil udah suka sama kamu. Kamu. Bener deh cewek yang gue suka. Ayo. Apaan? Seribu satu malam. Gue insomnia parah mulai hari ini. Kamu tugasnya bacain cerita sebelum tidur. Ngebacain cerita. Kuda kayu ajaib. Alkisah ada seorang raja. Punya 3 putri dan 1 pangeran. Suatu hari, ada 3 orang datang ke istana. Bilang mau kasih hadiah buat sang raja. 1 orang bawa. Insomnia. Baru baca beberapa kalimat udah ngantuk. Ini namanya insomnia parah? Jengga. Cuma yang bertahan hidup berhak tinggal di markas. Paling banyak cuma 5 orang yang selamat. Gak mau bertindak? Ya sekalian jadi makanan ular. Baiwan Kezanai. Bagus. Asal kamu bisa kalahin semua orang di sini. Paman kedua akan antar ketemu kakek. Si Cucu. Makasih paman kedua. Senin depan kamu sama Cuguang. Nikah, kalau kamu gak mau usaha kakek. Habis sia-sia, ikutin pernikahan dengan baik. Gak mau, paman. Aku gak mau. Ada apa? Gak enak badan. Tiba-tiba kok mukamu kayak familiar ya?
Mau cium langsung bilang aja. Gak usah muter-muter. Sayang di sini. Gak ada yang boleh ganggu kamu. Mau kemana? Nikah. Terus? Kamu gak keberatan? Kita kerja di bidang ini, kamu pikir kamu kelinci imut? Masih percaya mitos perawan suci? Xian, setelah nikah, hubungan kita udah selesai. Siap-siap mental ya. Kenapa? Insomnia sudah sembuh, jadi tidak perlu ada yang ceritakan. Cerita sebelum tidur. Tidak. Tapi harus tahu aturan, bukan? Lebih baik kamu tidak menyesal. Siapa yang menyesal, siapa yang jadi anjing. Baiklah, selamat menikah, pertunjukan resmi dimulai. Selamat datang semuanya. You are one for me. Selamat datang semuanya. Datang ke pernikahan putri saya sejak kecil. Saya sedang mengingat Baiwan seperti anak sendiri. Mulai hari ini, putri kecil ini adalah permata keluarga Baisu. Semoga saudara-saudara di Haicheng dan para senior di grup melihat wajah saya. Biarkan jalannya di dunia bisnis tidak terlalu berguncang. Bai di sini, mari kita angkat gelas. Ayo, ayo, ayo. Keluarga Bai dan Su bergabung kuat. Tapi anak Su, dengar kata Baiwan. Bahkan seperti anjing. Kedepannya, Xiangjiang akan dikuasai oleh Su. Jangan bilang, Su adalah kekuatan Bai Guang. Setelah pernikahan ini berjalan lancar, mana ada ruang untuk Bai Yuan berbicara, memberi muka pada Bai Wan. Hanya memberi muka pada Bai Guang. Direktur Bai ini sangat pintar menemukan yang berkualitas. Bos, Bai Yuan masuk ke ruangan. Ya, saya baru menyusup ke rumah tua Bai. Hancurkan Bai Yuan saja tidak cukup. Saya harus menemukan semua bukti kejahatan keluarga Bai selama ini. Biarkan dia benar-benar menemani orang tua angkat saya. Baik bos, foto sudah siap. Nanti saat si tua itu mulai memutar selide, yang muncul adalah foto ranjangmu dengan Baiwan. Semua orang akan melihat tubuhnya, lihat bagaimana dia bisa melanjutkan. Berani hidup di dunia ini. Si tua ini jauh lebih hati-hati daripada Baiwan. Di ruang baca, tidak ada apa-apa. Yinhu. Cepat selamatkan saya. Mau lari? Ya, ayo. Cepat, dia hampir menyusul. Tidak bisa, kakiku terluka, tidak bisa lari. Tidak, sejak kamu bilang mau jadi muridku, aku akan membawamu pergi. Ada yang lari, cepat tangkap mereka. Lari cepat. Hidup dengan baik. Hidup untukku. Apakah masih ada orang di sini? Tidak ada. Di mana orangnya? Jawab aku. Yinhu. Dia benar-benar Yinhu. Dia benar-benar mati. Hei bos, kenapa kamu memanggil nama dewi kamu? Mari kita ucapkan selamat kepada pasangan pengantin ini. Mereka telah menyatukan cinta mereka. Dari sekarang mereka akan selalu bersama. Aku akan memulai pertunjukan ini. Jangan. Apa itu? Ya ampun. Ini terlalu berlebihan. Ini pengantin pria atau pengantin wanita? Biasanya tidak terlihat.
Baiwan. Lihatlah wajah kecil bayi yang kamu rawat. Syukurlah. Syukurlah tidak apa-apa. Dulu, dia bisa mengorbankan dirinya untukku. Tapi tidak pernah terpikir. Aku kembali ke markas untuk mencarinya. Tapi ketika aku kembali ke markas, aku tidak pernah melihat Yinhu lagi. Ini yang kamu persiapkan. Foto yang akan merusak nama Baiwan. Jangan takut, di foto berikutnya aku sudah memotong kepalamu. Berhenti. Ah bos, semua program ini aku setel tidak bisa dibatalkan. Kenapa tiba-tiba kamu membatalkannya, bos? Kamu tidak akan datang sekarang, kan? Wajah kecil bayi apa? Itu adalah pengawal pribadiku. Aku. Bos kecil bayi ini, biasanya tidak terlihat, ternyata bermainnya begitu berlebihan. Belum tentu, bukannya katanya. Su Xiao biasa bermain berlebihan? Mungkin saja. Ini adalah prestasi Su Xiao sebelum menikah. Baiwan. Paman kedua, Lau Bai. Keluarga Bai sudah keterlaluan. Meskipun keluarga, Su Tayak sebagai keluarga Bai. Tapi kami tidak bisa begitu mudah dihina oleh kalian. Apa yang terjadi hari ini? Kamu harus memberikan penjelasan padaku. Baiwan. Ini cara memelawangku. Tuduhan yang dibuat-buat. Masih ada alasan lain. Paman, lihat. Tenang. Kamu sudah tumbuh besar di depan mata paman hari ini. Aku harus memberikan penjelasan padamu. Baiwan bilang foto ini. Apakah kamu yang mengambilnya? Kamu. Paman. Berhenti. Paman. Jangan. Paman, lepaskan aku. Sucu buang ada di sini. Jangan ikut campur. Cuguang, lepaskan aku hari ini. Aku harus menghukum anak durhaka ini untuk kakakku, paman. Mencelakai dan menjebakku, sehingga semua orang menekanku. Bukankah ini cara paman yang biasa? Ayo. Kalau berani, bunuh aku. Kamu pikir aku tidak berani melakukan apa-apa padamu? Wanita bodoh ini. Paman. Cuguang, jangan, paman. Aku tidak tega. Paman, sebenarnya, orang di foto ini adalah aku. APA. Waktu itu aku masih muda. Apa? Ya Tuhan. Sebenarnya, aku juga karena aku. Apa yang kamu katakan? Katakan sekali lagi padaku. Ayah, anak durhaka, bagaimana bisa mengaku sendiri? Foto ini sebenarnya adalah foto Kinangan yang diambil oleh bodyguard kami. Ayah, bukankah ayah juga pernah melakukannya? Kenapa malah menyalahkanku? Kamu, ayah. Kamu brengsek. Kamu baik-baik saja, brengsek. Ayah. Kamu mengkhianati aku yang membersihkan kekacauanmu. Kamu tidak akan menemukan orang sebaik aku. Baiwan, cepat singkirkan semua wanita cantik yang kamu pelihara itu. Jangan tidak. Bos Bai, selama aku ada di sini, kamu jangan harap bisa menyentuh orang yang aku lindungi. Lepaskan, lepaskan. Kata kakak gimana? Lepaskan saja. Ye Xiao. Dia adalah Ye Xiao dari organisasi. Bai Guang adalah dalang di balik pangkalan. Seluruh pangkalan, hanya aku dan komandan yang tahu. Kekejamannya bukan hal yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Sian si bodoh ini. Kalau terus membuat marah, mungkin nyawanya akan hilang. Kamu ngapain? Tentu saja menjawab pertanyaan paman. Ayo pergi. Wanita cantik. Dia memujiku. Telingaku panas sekali. Selir Baiwan ternyata adalah Ye Xiao. Pangkalan memberimu miliaran setiap tahun untuk dirawat. Tidak tahu malu, menjadi selir Baiwan, aku. Mungkin, Xian bisa menjadi senjata tajamku untuk melawan Baiwan.
datangnya tidak mengikuti dekat. Sekarang kamu tahu aku adalah bodyguardmu. Jangan berpisah. Kakak, Ayo pergi. Dia hanya merajuk sedikit, aku langsung membawanya kembali. Insomniaku sudah sampai seburuk ini ya. Mendengar suara airnya, aku juga ingin tidur. apa hubunganmu dengan Yinhu? Kenapa ada fotonya? Kenapa? Dan menjadi Bai Yuan yang membunuh keluargaku. Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu yang minta aku tidur bareng? Kakak, Lagi pula aku insomnia, ada dia yang temani tidur, tidak rugi, ayo pergi. Sepertinya aku memang salah menuduhnya. Setidaknya semalam tidurku cukup nyenyak. Hei kak, pernikahannya hancur, tanah di barat kota juga hilang. Situasimu sekarang sangat berbahaya. Para pemegang saham sedang ribut. Minta kamu memberikan penjelasan. Kalau kamu tidak memberikan penjelasan lagi, mereka akan memilih untuk mengeluarkanmu. Baik, aku mengerti. dia lagi-lagi ingin mengambil keuntungan dari lahan yang akan digusur. Kakak, tunggu aku. Bos Pai. Anda baru menjabat seminggu, saham langsung anjlok. Anda harus bertanggung jawab. Anda harus memberi kami penjelasan. Kehidupan pribadi yang berantakan, grup Su. Kami sudah sangat menyinggung mereka. Benar, Anda sudah berjanji untuk mengambil tanah di sebelah barat kota. Tapi malah memukul istri wali kota. Ini, Anda harus memberi kami penjelasan. Apakah jika aku bisa mengambil tanah di sebelah barat kota, kalian akan mendukungku menjadi direktur utama? HMPH, tentu saja. Lagi pula, kami sudah banyak untung dari Anda. Kami tidak bodoh. Tapi kalau Anda tidak bisa, turun saja, jangan bawa kami. Apa namanya? Maaf Su Xiao. Orang-orang tua ini. Mereka sangat sopan pada Su Chuguang, orang tua ini. Tapi pada aku sangat kejam. Ini kan cuma tanah di sebelah barat kota. Nah, sudah kubawa. Ini. Benar-benar tanah di sebelah barat kota. Aku yang menyuruh orang mengirimnya. Kenapa bisa diambil alih oleh Su Chuguang? Tanah di sebelah barat kota, Anda mau tanda tangan atau tidak? Tanda tangan, langsung tanda tangan. Aku bahkan rela bayar lebih untuk menandatanganinya. Dengan mendapatkan tanah ini, aku sudah menyelesaikan krisisnya. Mencari tahu siapa yang mengambil foto itu pasti mudah. 300 juta, investasi 300 juta. Begitu cepat sudah didapat. Ini. Bagaimana? Sekarang bisa dukung aku jadi direktur utama? Bisa, tentu saja. Kalau begitu, kita akan lakukan sesuai yang sudah ditetapkan saat pernikahan. Pada hari ulang tahun Direktur Bai, kami akan mengadakan upacara pelantikan untuk Anda. Baiklah, rapat selesai. Wan, aku efisien kan? Aku langsung mengerjakan apa yang kamu minta. Suamimu hebat kan? Hebat apa sih? Ayo pergi. Wan, Asu Xiao. Berani merusak rencanaku. Kamu ngapain sih? Kamu. Aku tiba-tiba ingat, kakak perutku tidak enak, sudah waktunya makan siang. Orang ini, sebelumnya masih bermuka masam padaku. Tiba-tiba begitu lembut. Kamu si teh hijau mati, hampir membuatku mati. Sekarang menganggapku tidak ada. Sampaikan, kamu tidak tahu Wan. Paling tidak suka makan sampaikan. Benarkah? Tentu saja tidak. Su Chuguang, aku suka makan apa? Dari mana kamu tahu? Pai Wan, akulah suamimu. Kenapa tadi tidak menjatuhkannya sampai mati? Kita belum menikah. Jangan sembarangan mengaku aku. Pergi. Kamu. Kamu si bayi muka, cari tahu tentang dia. Kamu si bayi muka, cari tahu tentang dia, Su Xiao.
Bukannya kamu bilang orang-orang di sekitar bos Bai. Semua aktor yang dia sewa, tidak perlu peduli, dia berbeda. Wan Wan bahkan menggenggam tangannya. Dia pasti ingin naik jabatan. Tidak, aku tidak mengizinkan Su. Su Shao, maukah kita menyuruh orang untuk menghabisi dia? Baik. Bos, tugas baru dari komandan tertinggi. Kali ini siapa? Aku kaget, benar-benar kamu. Aku tahu, Baiwan itu cewek yang lemah lembut. Tunangan. Aku pergi, ada juga Bai Yuan. Sebenarnya kamu sudah mau membunuhnya. Bai Yuan dihargai lagi 1 miliar. Ini bukan uang gratis, lagi pula kamu juga mau membunuh. Lebih baik kita terima bersama, sekalian dapat 2 keuntungan. Bodoh. Bos, kenapa kamu memukulku? Sakit tahu. Terakhir kali di rumah Baiwan, aku menemukan foto itu. Masih belum jelas siapa sebenarnya. Juga tidak tahu apakah dia Yinhu. Tunggu sampai aku selesai menyelidiki. Kalau bos, jika dia benar-benar Yinhu, kamu tidak mau balas dendam? Sudah bilang, tunggu sampai aku selesai menyelidiki. Selesai menyelidiki. Malam ini jagain aku, Bai Tian datang sebagai bodyguard menjemputku. Xian, kamu pasti aku. Melihat satu cinta satu, yang paling dicintai. Benarkah? Tentu saja, kamu, kenapa orang ini? Akhir-akhir ini sering melamun, mikir apa sih? Sekarang apakah aku bisa menanyakannya padanya? Ada yang mengambil tugas tanpa izin. Mobilnya dirusak, remnya tidak berfungsi. Apa? Kakak, yang penting kamu masih hidup. Bahkan jika tubuhku sudah dingin, tidak masalah. Aku tidak bermaksud begitu. Kakak jangan takut, setelah mobil menabrak. Aku akan melindungimu dengan tubuhku. Dia terlalu mengenaliku, bagaimana dia tahu? Aku ingin menjadikannya tameng. Tidak bisa langsung bertanya, lihat saja caranya menarikku jadi tameng. Sekarang dia sangat lihai dan sangat hati-hati. Pasti akan membuat mereka curiga. Xian, ini mobil yang kamu kendarai? Hanya kesalahan. Bukannya kamu seorang pembunuh kecil? Kenapa kamu lompat dari mobil lebih cepat dariku? Kamu, Sudah tidak ada tenaga lagi, Kak. Bukan deh, bos, pesawat tempur mengebom, kamu masih hidup-hidup. Kecelakaan kecil, kamu malah pingsan, bos. Kak Bai, aku sekarang sangat curiga. Dia sengaja datang untuk membunuhmu setelah menerima hadiah. Kalau tidak, kenapa dia sengaja menunda waktu dan hampir membunuhmu? Ada yang mengambil tugas tanpa izin, mobilnya dirusak. Remnya tidak berfungsi. apa? Kakak, yang penting kamu masih hidup. Bahkan jika tubuhku sudah dingin, tidak masalah. Oh iya, orang-orang tua di perusahaan itu. Diam-diam ngobrol, bilang mau membunuhmu. Mau mencari orang untuk menghabisi masalah, baru saja bilang, kamu langsung kecelakaan, kebetulan banget kan? Bodyguardmu ini agak aneh. Dia hampir pingsan, masih mau menyelamatkanku, seharusnya tidak. Kak, kalau bukan karena dia sengaja menunda waktu, kamu sudah bisa lompat dari mobil, dan kenapa kalian dibawa ke rumah sakit? Aku sama sekali tidak dapat informasi, rekaman CCTV rumah sakit juga dihancurkan. Kamu bisa mengabaikan ini? Sudah, jangan macam-macam, dia bodyguardku. Tidak akan melakukan itu. Kak, dia mungkin orang jahat. Sudah aku tahu, kamu kembali ke perusahaan dulu. Sebelum pesta ulang tahun Bai Guang besok, jangan biarkan orang-orang tua itu buat onar. Semoga kamu tidak. Kalau tidak, Aduh, ini kejam banget. Kakak, kalau kamu mau coba hal baru, tunggu aku sembuh dulu, ya? bukan, aku tidak. Kakak, kalau kamu suka main di ranjang sakit, aku akan berusaha sembuh secepatnya. Suka apa sih?
kasihan. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Untuk uang segini, berani membunuh Baiwan. Cari mati. Boss, kamu tidak membunuh Baiwan, malah melarang orang lain. Komandan pasti tidak akan membiarkanmu. Boss, Tidak apa-apa. Kamu periksa Baiguang, lihat siapa yang ada di sekitarnya dulu. Ada gadis kecil lain tidak? Baiwan terlalu hati-hati. Tidak bisa menemukan apa-apa, tidak bisa ditunda lagi. ya. Mau menyelidiki aku. Ya Xiao. Waktunya minum obat, kamu pasti tahu kan. Kalau sebulan tidak minum obat, kamu akan mati keracunan. Tapi kamu gagal 2 kali berturut-turut. Bos sangat tidak puas. Selesaikan tugas baru dulu, baru minum obat. Selamat ya, senang bertemu. Selamat. Tugas baru ambil lukisan ini. Penting ya? Penting atau tidak, itu bukan masalah. Hei bos, yang penting, markas memutuskan kamu yang menyelesaikan tugas. Hari Kimation Baiwan, kamu yang tentukan. Beri kamu lebih banyak waktu, cari tahu kebenarannya, tidak bagus? Ya, tahu, diam. Baiguang sedang main apa sih? Sengaja mengotori rokku. Sial, suara ini. Pasti ketahuan. Mengintip aku ya? Tidak, salah jalan. Benarkah? Kamu ini. Panas banget. Panas sekali. Sudah kubilang, aku tidak mau menyakiti pria. Percaya tidak? Sama seperti pertama kali bertemu, pasti diracun lagi. Kenapa bodoh sekali? Aku percaya. Lepaskan aku. Tidak. Kamu gila. Hari ini pesta ulang tahun Pak Bai, banyak orang di bawah sana. Aku tidak peduli. Kamu gila? Hari ini pesta ulang tahun Pak Bai. Banyak orang di bawah sana. Ya, aku tidak peduli. Ternyata obat bius. Apa ini? Paman, Echu Guang. Ayo, Paman, sambil hari ini ulang tahunmu. Dan mengangkat Wan, aku berharap bisnismu semakin besar. Echu Guang, kamu ini. Hei, beberapa hari lalu jalan malam, tidak tahu diganggu preman mana. Dai Hating, pasti sian yang balas dendam. Chu Guang, butuh bantuan Paman. Tidak perlu Paman. Tidak apa baik. Tidak baik Sushao, ada yang melihat Nona Bai. Membawa pria naik ke atas. Paman, aku ada urusan, aku urus dulu. Chu Guang, butuh bantuan Paman, tidak perlu. Wan kecil, jangan salahkan Paman kejam. Paman tidak akan membunuhmu. Tapi kalau kamu tidak patuh hari ini, aku akan tunjukkan ke semua keluarga kaya di kota ini wajahmu yang moralnya hancur, seseorang yang bahkan tidak menghormati tunangannya. Bisa diinjak-injak. Siapa yang mau bekerja sama dengannya, tidak bisa. Maka kamu akan berada di bawah kendaliku. Foto, aku tahu itu foto. Ini foto siapa? Panas. Kalau kamu mau membantuku menetralkan racun, aku akan memberitahumu. Tapi, kenapa kamu datang tepat waktu? Kita dikhianati. Lepaskan aku, jangan harap. Sial, tenaganya sulit dilawan. Kamu berbaring dulu. Adik bermain begitu liar, aku suka. Wanita ini. Efek obatnya terlalu kuat. Lepaskan bajunya.
Ini kamarnya, aku melihat Nona Bai. Dan seorang wajah kecil Bai masuk. Su Shao, ini kamarnya, aku melihat Nona Bai. Dan seorang wajah kecil Bai masuk. Mingger. Kalian ngapain? Ah, tunanganku sedang ganti baju di dalam. Kalian ngapain lihat-lihat? Pergi sana. Su Shao, kamu benar-benar besar hati. Di atas kepala sudah ada padang rumput hijau. Masih menutupi tunanganmu. Kami datang untuk membantumu menangkap selingkuhan, malah kamu yang mundur duluan. Iya Su Shao, kamu kan orang yang sudah melewati banyak bunga. Tapi tidak pernah tersentuh, pernikahan kalian sudah dibatalkan. Kenapa kamu masih harus membela Bai Wan? Ayah, jaga mulutmu. Bai Wan bukan orang seperti itu. Bai Wan kenapa? Sini minggir, Bai Wan, pergi sana. Cuguang, Bai Wan kenapa? Paman, kami hanya bercanda, tidak apa-apa. Boss Bai, Nona Bai sedang bermain dengan model pria di dalam, kehidupan pribadinya sangat berantakan. Kamu harus cepat-cepat melihatnya. Kami masih punya beberapa kontrak yang menunggu dia tanda tangan. Kalau dia bermasalah dengan keluarga Su, dengan siapa kita akan bekerja sama? Iya. Paman, kamu, minggir. Paman, Cuguang kamu. Bai Wan, kamu main-main saja, tapi jangan hari ini. Hari ini orang tuaku datang, kalau mereka melihat. Kamu pasti mati, Chuguang. Lepaskan aku, Bai Wan. Kamu tidak tahu kalau bisnis keluarga Bai butuh suntikan dana? Apa yang kalian ributkan? Bai Wan, kamu tidak tahu malu. Berani bertanya, Paman, kenapa aku tidak tahu malu? Kamu, minggir. Orangnya? Ternyata tidak ada. Paman pikir, trik yang sama akan berhasil 2 kali. Bai Guang sedang main apa? Sengaja mengotori rokku. Lalu memberi obat. Tepat, kita manfaatkan saja. Lihat apa rencananya. Kamu mengincarku. Bai Wan, kalau aku mengincarmu, kamu sekarang bisa. Tidak melepas satu pakaian pun? Sudah seperti ini masih bisa menahan diri. Ternyata aku tidak salah menilai. Paman dengan gegap gempita datang ke kamarku mencari orang. Lagi-lagi yakin banget ada cowok di kamarku, atau jangan-jangan cowok ini, Paman yang cari? Kamu beruntung. Mingger. Wan, aku tahu kamu bukan orang begitu. Sudah. Aku mau ganti gaun, kamu turun dulu. Wan, biarkan aku lihat sebentar. Aduh, kenapa kamu selalu nggak percaya aku sih? Aku bukan orang begitu. Turun. Masa lalu buruk, nggak perlu diingat. Pesta ulang tahun hari ini baru awal bagiku. Lihat penampilan Bai Wan hari ini. Kayak mau naik tahta, sepertinya pendapatannya tahun ini meningkat drastis. Pemegang saham keluarga Bai, benar-benar akan berubah ya? Iya. Bikin iri banget, pertama nikah aranged. Lagi dapat tanah di barat kota buat modal, hari ini. Tunggu pengumuman Pak Bai jadi direktur. Hari ini pemegang saham pada daging senua. Kayaknya mau merebut hati orang. Iri apaan? Kalian teriak-teriak gede banget. Mau jadi selingkuhan Bai Wan ya? Pintar lagi cantik, jadi selingkuhan juga mau iya. Kamu. Nona Chen, makan boleh sembarangan, ngomong jangan sembarangan. Aku nggak sembarangan. Siapa yang nggak tahu? Selingkuhan Nona Bai dirawat dengan sangat dekat loh. Hah, kamu berani pukul aku? Kamu tahu nggak siapa aku? Sudah kubilang, jangan asal bicara, dia bukan selingkuhanku. Bibiku istri wali kota, grup perusahaan Bai. Nggak mau beroperasi lagi? Bibi, dia mukul aku. Siapa yang berani pukul kamu? Kakak Wang, lama tidak berjumpa. Jangan foto. Hapus sekarang juga. Kakak Wang, kenapa kamu berlutut padanya? Diam. Aku bukan bayimu lagi? Tetap Bai Wan lebih baik, meski dia ikat aku.
Tapi dia tidak pukul aku, meski dia tidak panggil aku bayi. Tapi dia juga tidak ganti bayi, tanah barat kota, tanda tangan atau tidak. Tanda tangan, langsung tanda tangan, aku bayar sendiri untuk tanda tangan. Backingnya nggak bisa disinggung. Nona Bai, kontrak barat kota yang lalu. Pacarmu kasih kata-kata baik, langsung aku kasih. Bisa tidak lihat ini? Jangan salahkan keponakan saya. Kata-kata baik. Ganteng-ganteng, aku sudah menjelaskan semuanya pada Nona Bai. Sudah jelas. Sekarang, Bisakah kamu menghapus foto-fotoku itu? Ternyata kontrak itu yang kamu selesaikan, diam-diam. Mendapatkan kontrak untukku, kenapa sekarang baru memberitahuku? Tidak tahan melihat si banci itu memamerkan diri di depanmu. Sudah lama tidak ada yang diam-diam. Berdiri di sampingku, si banci. Sucu Guang, kalau begitu kamu, apa hadiah yang kamu inginkan? Apa saja, aku ingin file investigasi serangan pembongkaran diri salin. Tapi kalau aku bilang, kamu akan memberikannya? Tentu, tunggu sampai aku selesai menjabat dan mendapatkan kekuasaan. Apa yang kamu inginkan? Bilang saja. kekuasaan. Bos, apakah sebelumnya Nona Bai hanya manajer nominal keluarga Bai? Itu berarti, masalah orang tuamu, kemungkinan besar bukan Nona Bai yang melakukannya. Apakah misi kita akan berhasil? Selamat bos, kamu akan mendapatkan 2 kebahagiaan sekaligus. Ya, setelah pesta ulang tahun selesai, aku akan mengakuinya. Dia melihat foto itu dengan perasaan familiar. 90% itu dia. Bos, kamu sudah menunggu belasan tahun, akhirnya akan terwujud. Beberapa jam terakhir ini, segera berakhir, bos. Aku sangat senang untukmu. Wahai semua, maaf, aku terlambat. Aduh, Popeye. maaf. Hello. Terima kasih semuanya, telah datang ke pesta ulang tahunku, seperti yang diketahui. Hari ulang tahunku, juga merupakan momen penting pemilihan Dewan Direksi. Hari ini, adalah hari pelantikan putriku, Bai Wan. Tapi sebelumnya, Aku punya pengumuman penting, Bai Wan. Memberi obat hanyalah pembuka. Sekarang inilah yang kusiapkan untukmu, acara utama. Bai seseorang yang masih muda dan tidak tahu apa-apa. Ini, mutiara yang hilang, tapi baru-baru ini, aku baru menemukannya kembali. Dia bukan hanya putriku, tapi juga penanggung jawab proyek rahasia keluarga Bai. Wah, benar atau tidak? APA, keluarga Bai ternyata punya putri? Bagaimana mungkin? Bai Guang dulu menyelamatkan kakeknya dari kecelakaan mobil. Bagaimana mungkin dia punya anak perempuan? Eyo. Bai Guang, dasar binatang. Demi merebut kekuasaan, kau tak segan melakukan apapun. Aku, Bai Wan. Bahkan jika kau membunuhnya sekarang, bagaimana kau akan keluar? Apakah kau tidak menginginkan perusahaan keluarga Bai lagi? Dan semua jerih payah yang kau kumpulkan dengan susah payah, kau juga tidak mau? Sian, akhirnya kau datang. Dengarkan aku, perhatikan baik-baik sebelum bertindak. Bai Wan. Apa sebenarnya yang kau tanggung selama ini? Orang yang menyakitimu. Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Selanjutnya, izinkan putriku berkenalan dengan semua orang. Bai Wan, sejak kau mulai tidak patuh, aku akan membuatmu merasakan sakit hati. Mulai dari ditinggalkan dan dikhianati oleh semua yang tercinta. Halo semua, saya adalah putri dari grup Bai. Juga yang paling dipercaya ayah. Yin Hu. ada apa? Bukankah keluarga Bai hanya punya satu putri? Kenapa? Urusan keluarga Bai kami kau perhatikan sekali. Tidak, dengar dulu, lebih baik kita lihat apa yang direncanakan Bai Guang. Apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Lawan saja saat dia bertindak, bukankah lebih baik? Dan lihat, semua pemegang saham ada di sini, kalau sampai masalahnya jadi besar. Wan, kau nanti harus benar-benar jaga baik-baik jerih payah kakek ya. Putri saya memang nakal. Wazia Dalmaram pernah berkata, asalkan anak keluarga Bai berhak dapat saham yang sama. Saham kami berdua, ayah dan anak, jika digabung, sudah melebihi Bai Wan. Saya putuskan. Serahkan semua saham saya kepada putri kesel saya, Qingya. Lalu, apakah posisi Direktur Bai Wan harus mengundurkan diri? Iya, kalau saham mau dibagi ulang. Maka saham Bai Wan bukan yang tertinggi lagi. Tapi tindakan Bai Wan di perusahaan, semua orang sudah lihat sendiri. Kabar burung bilang, Bai Qingya dalam kurang dari setengah bulan sudah dapat proyek paling sulit di perusahaan kita, benar kan? Kenapa aku tidak tahu paman punya anak haram di luar? Ah,
Urusan asmara paman. Perlu dikasih tahu anak kecil sepertimu? Tentu tidak perlu. Jangan-jangan semua lupa, paman dulu tidak bisa, jantan. Mungkin ada perubahan dalam situasi ini? Bicara omong kosong apa? Aku tidak mengada-ada. Paman dulu demi menyelamatkan kakek. Kecelakaan sampai tidak bisa jadi laki-laki. Bertahun-tahun ini jadi desas-desus. Siapa yang tidak tahu? Atau jangan-jangan istri-istri paman sebelumnya? Semua cuma gosip belaka. Kamu. Apa yang kukatakan bukan fakta. Ayah, jangan panik. Maaf semuanya, kakakku tidak tahu fakta sebenarnya. Sebenarnya, ayah sudah punya aku sebelum kecelakaan itu. Bahkan tes DNA pun sudah kami lakukan. Kalau tidak percaya, lihat saja. Ini benar, lihat. Karena semuanya sudah jelas. Kebetulan semua pemegang saham ada di sini. Lengserkan jabatan, serahkan pada yang lebih capable. Aku bisa mundur. Tapi waktunya harus aku yang tentukan. Rabu depan, ruang rapat tingkat tertinggi grup Bai. Oh. Semuanya sesuai keinginanmu. Baiwan, kau pikir dengan menunda seminggu, hasilnya akan berubah? Aku baru saja mati rasa karena marah. Bai Guang, putri yang baru ditemukan ini, pasti ada masalah. Aku tunda mereka beberapa hari. Coba carikan rambutnya untukku. Aku mau tes DNA-nya. Sian. Aku yakin kau pasti bisa, tanpa ketahuan, mendapatkannya untukku. Baik. Ini pacar kakakku. Ayah ibuku cuma punya aku seorang anak perempuan. Jangan asal mengaku saudara. Yinhu, Yes, Xiao. Lama tidak bertemu. kau ternyata benar-benar Yinhu. 10 tahun lalu dalam sebuah misi, aku terluka parah, jadi orang buangan. Komandan mengusirku dari pangkalan. Agar tidak kowe semenggak pesukan. Baru bilang aku membelot dari pangkalan. Baik-baik saja akhir-akhir ini? Aku selalu bersembunyi di luar untuk pulih. Baru-baru ini ditemukan oleh ayah. Kecepatan agak melambat dari dulu. Di sini ramai dan banyak mata, tidak nyaman bicara. Kalau begitu kau pergi dulu, nanti aku cari kamu secara privat. TAPI. Kau dan Baiwan, pasti dia yang memaksamu. Kamu cukup terampil, tapi kali ini aku harus memastikannya dengan jelas. Aku tidak boleh salah orang lagi. Bos, Bai Qingya menelepon. Dia ingin bekerja sama denganmu untuk melawan Baiwan. Ini kesempatan yang tepat. Kita bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Apa yang kamu pikirkan? Baik kecil, jangan bergerak, tunggu aku memastikan sesuatu. Setelah selesai, aku akan segera membuat keputusan. Efisiensimu tinggi, begitu cepat mendapatkan rambutnya. Ada apa denganmu? Rambut belum ditemukan. Aku masih butuh waktu. Baik, serahkan padamu. Baiwan, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa itu? Baiwan, apakah kamu mencintaiku? Kalau mau main yang seru, bilang saja. Masih pakai cara ini. Aku akan bekerja sama denganmu. Main yang seru. Apakah kamu hanya menginginkan tubuhku? Kamu begitu tergesa-gesa ingin tahu kebenaran. Tidakkah kamu takut kehilanganku? Kehilanganmu? Kenapa aku melawan Bai Guang? Akan kehilanganmu? Apakah kamu sudah mendapatkan rambutnya? Aku bilang belum. Kamu tidak dengar? Malah sekali. Kenapa kamu gila? Apakah di hatimu hanya ada kekuasaan? Hari ini kamu tiba-tiba gila, hanya untuk menanyakan ini? Sian, kamu memang bodoh. Kalau dia punya perasaan padamu, mana mungkin dia punya tunangan? Kalau gila, pergi berobat. Hati-hati aku ganti kamu.
Dia kenapa hari ini sangat aneh. Halo, Kakak Bai, kenapa menghubungi panti asuhan? kali ini aku menghubungi panti asuhan, terutama untuk Bayi kecil. Bantu aku memverifikasi, kalau dia benar-benar bukan Yinhu. Maka aku akan tanpa ragu membalas dendam untuk orang tuaku. Paman kedua, Xian benar-benar membawa dokumen darah yang kita palsukan di arsip basis untuk pemeriksaan kesehatan. Aku tahu pembunuh andalanku ini. Harus memverifikasi sendiri baru percaya. Maka kita lebih dekat untuk merebut hatinya kembali. Terburu-buru. Suka sekali dengan Xian ya? Bukan, Chinga selamanya milik Tuan Kejua. Aku sangat menyukai Xian. Tapi tak mungkin melawan perintah Tuan Kejua. Bagus kalau kamu tahu. Jangan very tahu Xian. Aku pemilik di balik layar basis, tunggu sampai dia benar-benar percaya. Dia akan jadi senjata tajam untuk menggabasi Baiwan. Nanti ada pertunjukan seru deh. Tuan kedua, Anda sudah dapatkan grup Bai. Kenapa harus habisi Baiyuan sampai tuntas? Grup Bai kecil itu apa? Kakek sangat menyayanginya, aku justru mau jadikan dia bonekaku. Dia berbuat salah, ya harus dihukum. gimana? Seru kan? Tak kuduga, kamu juga datang ke panti asuhan. Akhir-akhir ini tante dapur cuti, jadi aku bawa kamu ke sini. Pangsitnya jelek banget, yang dibuat kakak lebih cantik. Yinhu, kalau sudah besar nanti, mau jadi orang seperti apa? Tahu dunia tapi tak terjebak dunia. Tembus semua kegelapan, tapi tetap jadi diri sendiri. Tapi, kata mereka, kita seumur hidup cuma bisa jadi pembunuh. Ha! Orang-orang brengsek ini, cepat atau lambat aku hancurkan tempat sialan ini. Tahu dunia tapi tak terjebak dunia, Baiwan. Kenapa perasaan yang kamu beri justru seperti Yinhu? Kamu terus-terusan melototi aku ngapain? Suka sama aku? Pernah dengar tentang basis pembunuh Lin Yuan? Belum dengar. Kamu dengar? Aku juga belum. Dia ini dari basis Lin Yuan, tiba-tiba nanya begitu. Sedang mengujiku. Baiwan, aku kasih kamu kesempatan. Kamu tahu tidak, kalau hasil tes keluar, kamu mau menyesal pun sudah terlambat. Xiao Ke, antar dia ke rumah sakit. Dia kenapa? Kanker, panti asuhan ini agak khusus. Sebagian besar anak di sini punya penyakit serius. Aku mau adakan yayasan amal, harapannya lebih banyak orang. Perhatian ke mereka, kasih harapan untuk anak-anak. Dengan penyakit langka ini. Xiao Ke, Kakak, jangan khawatir, Xiao Ke tidak sakit. Xiao Ke baik-baik saja. Xiao Ke, di dunia ini masih banyak hal sedih. Yang harus kita tanggung, tapi jangan sedih. Kita masih banyak kesempatan untuk menyelamatkan. Teman-teman media yang terhormat, selamat datang di Yayasan Amal yang diadakan oleh Nyonya Baiwan. Untuk memberikan harapan bagi banyak anak yang sakit di sini. Saya ingin mewakili Ibu Baiwan, Kepala Panti Asuhan. Terima kasih semuanya. Tak kusangka, kau mau merendahkan diri untuk melakukan ini. Seperti menyelamatkan dirimu sendiri saat kecil. Benar kan? Sudah dipastikan semuanya disiarkan. Serahkan saja pada mereka di sini. Belakangan ini urusan panti asuhan akan cukup sibuk. Tolong perhatikan Bai Guang untukku. Sebelum identitas Yinhu jelas. Aku tidak ingin memihak siapapun, aku tidak mau. Kenapa? Belakangan ini aku mengabaikanmu ya? Aku tahu, belakangan ini cukup sibuk, tapi tenang saja. Setelah acara makan malam ini selesai, aku pasti akan membuatmu takkan pernah melupakan. Baiwan, bukan itu maksudku. Wanita ini,
Kenapa seperti preman wanita saja? Aku tidak tahu, ini yang keberapa kalinya, pantas saja dia begitu mahir. Hank Kirkin. Baiknya, bukankah dia putri baru keluarga baik? Dia ternyata demi kepentingan pribadi ingin merusak penggalangan dana ini. Baiking ya, kau gila ya? Berlegak. Kau pikir dengan menggunakan anak-anak ini sebagai sandiwara, aku akan memberimu kesempatan? Apa itu anak-anak sakit parah? Apa itu penggalangan dan amal? Aku tidak peduli, jangan pedulikan mereka. Hancurkan dengan keras. Aku takut. Xiao ke kambuh. Xiaoke, paman akan melindungimu, tenang saja. Paman, kakak, kami takut. Kakak, Baiking ya, bagaimana bisa kau begitu? Kejam pada anak-anak ini, mereka semua anak-anak sakit parah. Benar-benar, Nona Bai. Meskipun keluarga Bai ingin merebut hak waris dari Ibu Baiwan, tapi tidak bisa menggunakan nyawa anak-anak ini sebagai lelucon. Benar-benar tidak berperekonomian. Baikinya, kau tidak diterima di sini. Silakan keluar. Baiwan, sebanyak apapun kau melakukan amal, meskipun opini publik berpihak padamu, itu tidak akan mengubah kekalahanmu. Jangan marah, nanti akan ada kesempatan untuk membalas. Tidak akan membuatmu rugi. Tuan Si, halo, laporan tes Anda yang lalu sudah keluar. Setelah diperiksa, kedua DNA ini memang milik satu orang. Kau ternyata benar-benar bukan Yinhu. Baiwan kamu. Aku aktingnya bagus nggak? Apa? Apa maksudnya aktingnya bagus nggak? kakak, tadi kita nangisnya asli nggak? Keren kan? Kakak, tadi kita nangisnya asli nggak? Kita semua keren kan? Tentu saja, aktingnya sangat bagus. Akhirnya si wanita jahat itu berhasil kita tipu. Sekarang, mereka nggak bisa ganggu lagi. Ayo, ayo, bayaran figuran 2 Bai per orang, ambil di sini. Aku tanya kamu, apa maksudnya? Maksudnya APA lagi, si Tampan? Tadi kita cuma acting, biar Baikinya terjebak. Kamu tebak, berita ini keluar, orang luar bakal bilang apa? Kita Baiwan Pejulai sama dunia, berbuat amal. Masih diperlakukan seperti ini. Ditambah lagi dengan anak-anak sakit parah ini, kita bisa bangkitkan kemarahan publik. Harga saham grup Bai masih bisa bertahan nggak? Nanti, aku mau buat Bai Guang. Mitra bisnisnya datang ke aku, bawa uang buat dukung aku. Yang dapat dukungan rakyat dan opini publik. 2 keuntungan sekaligus. Bagus kan? Jadi, bahkan aku juga bagian dari rencanamu. Aku aja masih seperti Menyelamatkan diriku sendiri waktu kecil. Benar kan? Kamu aja. Kamu aja apa? gak apa-apa, aku ambil rambut Baikinya. Ternyata ini kamu. Kamu memang bukan dia. Sudah tidur? Sian, kamu datang. Sian, Baiwan itu kan pembunuh ayahmu. Kita sudah lama nggak ketemu, sekarang ketemu lagi. Akhirnya bisa bersama-sama, balas dendam untuk orang tuamu. Iya, mulai hari ini, aku benar-benar mau mulai balas dendam. Baguslah kalau kamu sudah bisa pikir jernih. Iya, orang seperti dia mana punya hati? Anak-anak sakit parah aja bisa dia manfaatkan. Jadi selanjutnya, kita bersama-sama jatuhkan dia. Maaf, Aku sentuh dia aja nggak boleh. Baiwan kasih dia. Obat apa? Dia pikir aku nggak pernah lihat. Foto-foto Baiwan mainin dia. Nggak apa, kita. Pasti akan bantu kamu jatuhkan Baiwan SI Jalang ITU. Yayasan Baiwan dan penggalangan dana baru aja mulai. Figuran tadi cuma pura-pura aja. Tujuannya buat nodain nama kamu dan keluarga Bai. APA? Kalau gitu kamu rekam aja topeng munafiknya. Biarkan kita di hari pemilihan, saat dia hampir sukses. Bikin dia jatuh dengan mengenaskan, terus kamu bunuh dia. Asyik banget kan? Mulai. Kalau gitu kamu rekam aja topeng munafiknya. Biarkan kita di hari pemilihan, saat dia hampir sukses. Bikin dia jatuh dengan mengenaskan, saat itu kamu bunuh dia. Asyik banget kan?
Sekarang aku mau perkenalkan, yang berdiri di sampingku ini. Anak-anak yang sangat lucu datang ke acara amal. Mereka adalah Sing Sing, Jia, Xiaoke kami yang sangat cantik. Ying Ying, sama Xiaolu kami, semuanya sambut. Memang keluarga Bai butuh seseorang yang punya strategi besar buat memimpin. Aset kita juga bakal ikut naik gitu. Iya. Bener banget, iya. Kamu datangnya sejak kapan? Aku bodyguardmu, balik harus lapor ke kamu ya. Udah deh, jangan marah. Kan udah dibilang, nanti malam bakal. Aku traktir kamu enak-enak. Aku jaga di luar. Hari ini kok marah-marah banget. Ini lagi cemburu nih. Gak nyangka ternyata si cemburuan. Wan, kamu memang di sini. Kamu kok dateng dana amal kali ini? Aku mau deketin orang kaya, biar Bai Guang bisa beli. Semua saham anak buah mereka, kalau kamu berani bikin rusuh. Ganggu pemilihan direksi aku hari Rabu depan. Aku bakal perlakukan kamu baik-baik. Gak mungkin. Wan, aku dateng bantu kamu. Lagi-lagi si mantan kamu. Baiwan, lihat hari ini gimana aku. Bunuh si banci sialan itu. Aduh Wan pasti nggak. Kamu aja gak tahu. Sehabis pesta omku waktu itu, aku khawatir banget sama kamu. Papaku gak izinin aku ke sana, kalau nggak, pasti aku hajar. Si adek nggak jelas yang dateng tiba-tiba. Sampai kepalanya pecah. Gak usah ya Master Su, majikanku, aku yang jaga. Lah aku kan suami majikan kamu. Dah. Jangan sentuh yang bukan hakmu. Wan, dia nakalin aku. Cepat lepasin. Kamu malah bela dia. Sian. Keluarga Su masih belum bisa kita lawan. Sian yang penurut dan manis itu kemana? Kamu brengsek. Kamu harus tenang, jangan terlalu memprovokasinya. Wan, siapa yang memukul siapa? Siapa yang memprovokasi siapa? Baiwan, kamu terlalu berat sebelah. Ah, Wartawan akan segera datang, aku harus turun untuk menyambut mereka. Bawa ini ke kakak Bai. Aku tidak pergi, Baiwan bilang. Aku hanya bisa menunggu di sini, dan dia hanya percaya padaku. Proposal proyek ini sangat penting. Live streaming kali ini memiliki traffic yang besar. Berapa banyak keluarga kaya yang bisa melihatnya? Berapa banyak uang yang bisa terkumpul, semuanya tergantung pada ini. Cepatlah. Berikan kesetujuan saja. Bukankah dia tunangan bos Bai? Oh iya, bagaimana aku bisa lupa dia? Kakak pasti akan membantu kalian semua sembuh. Aku percaya padamu. Selamat datang di acara Yayasan Amal. Hari ini tema kita adalah keabadian hidup. Selanjutnya, silakan tonton proposal kami. Bai. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Apa yang terjadi? Kosong Bai main-main denganku. Apa maksudmu? Berbuat amal tapi tidak melakukan persiapan sama sekali? Hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada kami. Sian, kerja bagus. Sekarang seluruh netizen tahu. Yayao dan Baiwan. Hanya untuk kepentingan pribadi, aku ingin melihat. Para bangsawan yang dia andalkan, siapa lagi yang berani memakainya? Wanita seperti dia, paling pandai bermuka dua. Bagus kalau kamu berpikir seperti itu. Aku khawatir. Khawatir apa? Aku akan merasa kasihan padanya, kalau aku merasa kasihan pada. Wanita kejam seperti itu, aku akan menelan 10.000 jarum. Ini keterlaluan, main-main dengan kami. Apa ini? Bos Bai, kamu main-main dengan kami. Kami semua adalah wartawan terbaik di industri ini. Kamu bisa. Nangguan waktu kami. Terlalu keterlaluan. Berita hari ini akan sangat menarik. Kamu membuat kesalahan besar. Masih ingin kami mempromosikanmu di antara keluarga-keluarga kaya besar. Bagaimana mungkin? Benar-benar. Selesai, awalnya aku ingin satu tembak dua sasaran. Bisnisku hancur tidak apa-apa, tapi membebani Xiaoke dan yang lain untuk berobat. Sepertinya dia sangat terpukul. Kalau begitu aku akan membantunya lagi. Bantal ini. Bayun Temple terkenal karena menyembuhkan insomnia. Saya menambahkan oleander dalam dosis mematikan ke dalamnya. Baiwan sangat mempercayai kamu. Kamu sendiri yang memberikan bantal ini padanya. Dia pasti akan senang. Kakakku hanya kinal kamu. Tolong bantu kakakku. Ini salahku, aku yang meminta kakak baru berpikir. Membantu kita seperti ini. Jika dia gagal, dia tidak akan bisa datang ke panti asuhan lagi. Kita tidak akan bisa bertemu lagi. Bos Bai, acara amal hari ini. Apakah ini ide Anda? Anda untuk memperluas promosi dan menarik dana. Bahkan menggunakan nyawa anak-anak penderita penyakit terminal Bayuni. Untuk sensasi, apakah ini tidak terlalu kejam?
Benar-benar menjijikkan, wanita ular berbisa ini. Boss Bai, jawablah. Dia melakukannya untukmu, dia jelas-jelas melakukannya untuk uang. Anak nakal dari mana ini? Wanita jahat, bersaing dengan kakak untuk mendapatkan kakak, tapi kakak hanya kenal kamu saja. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan kakak? Boss Bai jawablah, cepat buat headline. Biar semua orang tahu wajah aslinya, jangan sampai memberi orang seperti ini kesempatan hidup. Tidak, benar-benar tidak seperti ini. Dengarkan aku. Ini salah kami, kakak jadi dibully oleh mereka. Cepat selamatkan kakak, bawa kakak pergi. Pinjam aku sebentar. Wanita jahat. Berhenti. Siapa ini? Kenapa dia naik ke atas? Rencana kosong bayi yang tadi adalah eksperimen untuk kalian semua. Dan juga realitas kami. Dalam pertemuan perencanaan dana kali ini. Rencana kosong bayi mewakili banyak pilihan untuk kalian. Tapi bos bayi tidak menyangka. Semua memilih yang paling radikal. Maka akhirnya kalian juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Anak-anak di panti asuhan itu. Mereka seperti kertas putih, jika para nyonya dan direktur dari keluarga kaya bersedia meluangkan waktu untuk menolong mereka. Mereka sensitif dan penuh kasih saat dewasa. Pasti akan memberikan kalian imbalan yang tak terhitung. Terutama, ada juga talenta seperti Bos Bai. Membesarkan mereka, bahkan dengan pelatihan terarah. Tidak akan membuat kalian rugi. Tapi jika kalian ingin tetap radikal. Sampai akhir, kami juga tidak keberatan untuk mengubah cara memperlakukan. Bagaimana menurut kalian? Pernah dengar tentang basis pembunuh terkenal? Cuma uang kan? Aku donasi 500.000, 1 juta. 5 juta. Siapa yang ngerti? Aku punya pacar ganteng banget. Kamu ganteng banget. Lepas. Enggak. Sayang, kamu kuma anjingnya Baiwan. Hari ini terima kasih banyak ya. Kita harus kerja sama lagi nanti. Bos Bai nantikan kerja sama berikutnya. Hati-hati di jalan. Sian tadi masih di sini. Kemana perginya? Siapa yang bilang kalau lemah hati padanya harus menelan 10.000 jarum perak? Siapa yang bilang dia bermuka dua? Kamu lupa ya? Kamu yang bilang mau bunuh dia. Sian, kamu di sini? Sian, kamu ngapain di tangga? Kamu ngapain? Mesra? Nggak boleh? Kalau bukan karena anak-anak panti asuhan. Aku pasti nggak akan selama ini. Bukan Sian, lepasin aku. Kamu gila ya? Baiwan, ini hutangmu padaku. Orang gila ini, aku nggak akan biarkan dia menang. Bukan. Sian, si bos nggak mau cium. Siapa suruh kamu cium? Kalau gitu, usir aku saja. Orang ini gila ya, aku sudah minta maaf. Masih marah apa lagi? Biar aku nggak marah, apa yang aku bilang kamu percaya nggak? Percaya, pasti percaya. Aku curiga pertama kali, kehilangan rencana proyek. Ada hubungannya dengan susu guang. Apa? Kenapa? Nggak tega sama mantanmu ya? Berapa kali lagi aku harus bilang, aku nggak ada hubungan sama dia. Kalau kamu gagal kali ini, aku sia-sia dong. Tenang, aku sendiri akan hancurkan keluarga Su. Hubungan Baiwan, efeknya sama, dan nggak melibatkan anak-anak yang tidak bersalah. Bukan aku. Apakah kamu? Pasti kamu. Kamu cuma iri. Wan suka sama aku, iri dia nanti. Tidur satu ranjang sama aku, makanya kamu fitnah aku. Oh ya? Kalau gitu, kamu lihat sendiri kakak Baiwan. Percaya atau tidak? Sucu Guang, kamu merusak acara amalku. Bahkan berani memfitnah bayi kecilku. Tidak. Pacarku, kamu bilang, kamu pantas mati, kan? Baiwan. Kamu ngomong apa sih? Aku ini istri sahmu, aku ini. Cek CCTV, aku minta cek CCTV, mohon langit. Kamu diam. Kak Bai, CCTV sudah datang. Buka. Lalu kamu masih mau bilang apa? Ming Ming Chen 11 bilang ke aku, proposal ini sangat penting. Harus aku pegang baik-baik, sampai ke toilet pun aku bawa. Ah, awalnya aku pikir kamu orang yang picik. Ternyata kamu begitu jahat, sangat menakutkan.
Bayi kecil, kamu ngomong apa sih? Kamu teh hijau mati. Wan, jangan percaya dia cuma mau menghancurkan perjanjian nikah kita, dia punya niat jahat. Su Chu Guang, waktu pesta kemarin. Kamu bantu aku halangi paman, aku pikir kamu cuma di depan pura-pura baik sama pamanku, tapi sebenarnya tidak jahat. Ternyata kamu, orang seperti ini. Mulai sekarang kita jangan ketemu lagi, aku juga tidak akan nikah sama kamu lagi. Wan, Buchan. Pergi. Wan. Ah, bajingan, aku bunuh kamu. Makan. Atau tidak makan, sudahlah, dia akan melayaniku. Tidak makan baik, tidak makan. Anggap saja dia sebagai pelayan. Su Chu Guang di toilet. Kamu di mana? Kamu curiga sama aku? Tidak berani. Cuma sikapmu sama dia. Siapa yang suruh dia selalu panggil aku bayi kecil? Minum 1 gelas. Sian. Kakak, kali ini berkat kakak Sian. Kalau bukan kakak Sian yang bantu kita sementara, kita pasti sudah hancur. Sekarang sudah panggil kakak Sian ya. Dulu kan kamu paling benci sama orang dewasa seperti ini. Itu dulu, tapi kakak Sian mana dia? Jangan-jangan dia lari lagi sama wanita itu. Wanita jahat. Aku juga tidak tahu, tapi dia kayaknya. Aku suka banget sama kakak Sian. Akhir-akhir ini kamu nggak cari-cari sugar mama di belakangku, kan? Enggak. Aku nggak suka sama cowok yang udah dimainin orang lain. Sian, aku beneran gak ngerti sama kamu. Cuma karena sekumpulan anak haram yang gak berharga, kamu harus rela sama yang kedua. Kamu tahu nggak, setelah acara amal ini dipublikasikan, dia dapat banyak tawaran. Kenapa kamu bisa jadi kayak gini sekarang? Sial, Yinhu dan Xian sama-sama pembunuh. Harusnya sama-sama dingin dan gak punya perasaan, kan? Enggak. Selangkah lagi kita bisa menjatuhkan rencana Baiwan. Sayang banget, sekarang karena aksi Baiwan ini, keluarga-keluarga kaya bahkan saham grup Bai jadi goyang. Para pemegang saham perusahaan sangat mendesak dia untuk kembali. Kita harus gimana sekarang? Buru-buru apa? Tunggu 3 hari lagi, di rapat pemegang saham, aku pasti akan bertindak. Apa kamu? Gak bisa nunggu 3 hari buat dia? Oak, Sian. Kalau kita udah berhasil menjatuhkannya, kita kabur bareng, ya? Kamu mau nggak jadi Yinhu berikutnya? Menggantikan dia di samping Ye Xiao? Ini kan mimpi kamu selama ini. Bantal itu, kamu harus kasih ke Baiwan. Minggu depan, di rapat pergantian Dewan Direksi, dia pasti akan pingsan dan gak hadir. Nanti semuanya akan selesai, dia gak akan bisa melawan kita. Oke. Mau cium ya cium. Dia beneran nganggep aku gigolo. Lepas. Nggak mau. Aku udah tahu semuanya. Apa? Kamu ke Bayun Guan buat minta buat aku. Xiaoke udah bilang ke aku. Ini hadiah yang mau kamu kasih ke aku. Ini hadiah buat ngobatin insomnia kamu. Taken. Surat pengalihan saham. Sebelum Rabu depan, saham perusahaan akan turun drastis dalam waktu singkat, buat antisipasi darurat. Aku alihkan dulu saham ini ke kamu, nanti setelah rapat pemegang saham selesai, aku alihkan balik aja. Kamu gak takut aku kabur? Takut apa? Sian. Kita maju mundur bersama. Kamu tidak bisa. Ini saja bisa kamu tahan.
Layanan saya. Seharusnya hanya bercerita. Saya pikir kita harus tetap sederhana. Agar kamu tidak lelah dan tidak bersemangat. Panah sudah dibusur, kamu bilang ini. Xian. Kamu memang hebat. Xian. Jangan lemah terhadapnya, dia pembunuh ayahmu. Bodoh. Apakah Xian berkhianat? Tidak. Kamu pikir saya tidak bisa menebak apa-apa? Elang yang tidak bisa dijinakkan. Lebih baik patahkan sayapnya. Jangan. Bayi, saya memberi Xian sebuah bantal. Di dalamnya ada racun. Baiwan, dia tidak akan lama lagi. Kamu bodoh. Siapa yang menyuruhmu melukai Baiwan? Bodoh. Segera ganti bantal itu. Ya. Ayah, dia adalah anak tunggal keluarga kita. Bagaimana mungkin saya menyakitinya? Yang saya inginkan dari awal sampai akhir adalah membuatnya berguna untuk saya. Cinta yang tidak bisa saya dapatkan. Cucu perempuan kesayanganmu juga tidak akan bisa mendapatkan. Kehilangan Xian hanya langkah pertama. Saya ingin dia seumur hidup seperti saya. Ini adalah untukmu. Balas dendam terbaik. Ayahmu memukulmu. Karena masalah di yayasan. Tidak. Saya tidak menyelesaikan tugas kita. Tugas di basis. Ya, tugas kita adalah Xian. Sedang menelepon bos lainmu. Yang dulu tidak mau memberikannya padaku. Sekarang diberikan pada orang lain. Jangan ngawur. meneleponmu untuk memberitahu rencana berubah. Ambil bantal Baiwan. Wangi sekali. Mulai malam ini, aku akan tidur sambil memelukmu setiap malam. Bacalah. Ajaib. Kuda hitam. Memikirkan keluarga yang masih kelaparan. Padahal lukisan itu dicuri dari rumah Bai. Diberikan kepada komandan, kenapa? Bisa sampai di tangan Bai Guang? Tapi dengan kemampuan Yinhu, mendapatkan ini bukan hal sulit, Xian. Jangan terus mencari alasan karena hati lemahmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidur terlalu nyenyak, aku tidak bisa tidur. Lalu bagaimana? Aku akan menceritakan sebuah cerita untukmu. Baiklah. Akibu berjalan menyusuri jalan kecil sampai di puncak gunung. Sebuah istana terlihat di depan mata. Di bagian tertinggi istana, ada patung ksatria. Bantalku kok hilang? Dia melemparnya kemana ya? Masuklah. Kakak, kamu menyuruhku diam-diam mengambil dana baikinya. Laporannya sudah keluar. Bantalku kok hilang?
Dia lagi-lagi tidak tahu melemparnya kemana. Masuklah. Kakak, kamu menyuruhku diam-diam mengambil dana bakingnya. Ternyata bukan anak kandung Bai Guang. Bohong sampai ke kepalaku. Selain itu, saat ini grup Bai sedang kita short. Semua orang mulai menjual saham, kesempatan kita semakin besar. Bodyguardmu mana? Mungkin ada urusan keluar. Manfaatkan hari ini untuk bangun. Kita minum teh sore, menyambut pertempuran yang akan datang. Bekerja sama denganku, Xian. Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Ini adalah anak ibu angkatmu, kematian mereka. Apa kamu lupa? Dan racun di tubuhmu, aku juga bisa membantumu menghilangkannya. Asalkan kamu bisa membantuku. Menjatuhkan Baiwan. Xian, ayahku ngobrol apa denganmu hari ini? Tidak usah kamu urusi. Kakak, kamu membiarkan Samuel saham kepada Xian. Dia tidak akan kabur membawa uang, kan? Jangan ngomong sembarangan. Xian bukan orang seperti itu. Kak, dia tidak hanya kabur membawa uang. Dia juga membawa musuh bebuyutanmu. Tugas dari Tuan Bai sudah saya selesaikan. Kalau begitu, saya pulang dulu. Tapi ayah menyuruhmu menemani saya seharian. Sekarang, belum malam lagi. Kak, dia pakai kartumu untuk menghidupi wanita lain. Kamu punya berapa uang? Bisa lebih banyak dari ayah saya? Aku hanya ingin kamu menemani saya. Tidak apa-apa, sama sekali tidak waspada. Dia mengambil kartuku. Kalau Baiwan tahu, gimana? Kalau begitu, saya pulang dulu. Kalau tidak, Kalau tidak gimana? Kamu ngapain? Tentu saja membawa pria saya pergi. Kamu percaya tidak kalau aku bilang ke ayah? Ayo, pergi bilang ke si sampahmu itu. Aku mengambil priamu, putri besar keluarga Bai. Baiwan. Besok, semoga kamu masih bisa tersenyum secerah ini. Tidak mau kasih penjelasan? aku menemukan rambutnya. Hanya karena ini, kamu menjual diri, Xian. Sekarang kamu sudah jadi jahat. Aku tidak. Kenapa marah-marah gitu? DNA-nya sudah aku. Baiwan, aku ada urusan penting mau bicara sama kamu. Kamu lihat dulu. Xian. Asal bisa memindahkan dana yayasan Baiwan. Saat itu, dia akan dihujat oleh suaminya, dan kita bisa bertindak semaunya. Baiwan, kamu lihat. Ini buktinya, si muka bayi kecil itu, saat tidak ada CCTV di pintu. Saat aku ke toilet, dia meletakkan proposal di wastafel. Dia memanfaatkan kesempatan untuk memanjat pagar dan menggantinya untukku. Wan, dia pasti punya niat jahat. Aku tahu, kamu pulang dulu. Wan, kamu lihat dong. Aku tahu, sudah, kamu keluar, pergi. Aku. Pergi? Bukan, Wan, Gen 11, saat mengurus transfer saham. Saat itu, aku bertemu denganmu. Kamu tidak mungkin memberikan semua sahammu. Ko SI Mocha by Castle IT you can? Kamu gila, aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Cek sesuatu. Kenapa? Komputermu tidak boleh disentuh? Bisa. Tentu saja bisa. Bagaimana aku lupa, dia pertama kali bertemu denganku. Untuk membunuhku, kamu. Kamu ingin bermain ini lagi? Xian. Kamu tahu akibatnya jika mengkhianatiku. Apa? Mari kita lihat, apa sebenarnya yang kamu lakukan. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Baiwan bukan orang baik. Apakah Bai Guang juga? Jika semua uang dipindahkan ke tangan Bai Guang, dia tiba-tiba berubah pikiran. Anak-anak panti asuhan itu. Lebih baik kita menipu Bai Guang saja. Lagi pula, saham Baiwan masih ada di tanganku. Apa yang kamu lakukan? Kakak, kamu benar-benar ingin bermain. Tidak perlu berbelit-belit. Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku masih ada urusan. Kak, aku sudah tahu tentang Xian. Jangan dia berkhianat besar, Kak.
Kamu tidak boleh gegabah. Kamu sudah bersabar bertahan-tahan. Bukankah menunggu momen ini? Tenang, aku sudah siap. Sian. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu tidak melakukannya tadi. Tapi aku percaya. Percaya pada hubungan kita. Gatal sekali. Aku hanya pergi ke rapat pemilihan. Pulangnya masih milikmu. Tenang. Ingat, terakhir masuk bantu aku. Aku dan ayahku hanya butuh sahammu. Tahu, segera sampai. Bos Wang datang, Dudo. Boss Wang, lama tidak bertemu. Setelah menunggu 2 minggu pesta ulang tahun, akhirnya hari ini tiba. Ya. Seberapa yakin, Baiwan tidak akan tersingkir? Aku justru merasa, kamu khawatir terlalu dini. Boss Bai, menurut Anda, apakah Anda akan tersingkir dalam rapat pemegang saham hari ini? Bai Guang, dia sudah jelas mengatakan, tidak akan menyerahkan Bai Group kepada Anda untuk dikelola. Bagaimana pendapat Anda? Saya dengar budget Anda memulai. Anda akan terus maju. Industri properti. Apakah berita ini benar? Teman wartawan, saya tidak akan segera masuk. Tapi sudah masuk. Dan saya sudah membeli 60% saham keluarga Bai. Hari ini, siapapun yang tidak setuju posisi presiden ini, saya pasti akan memegangnya. APA? Dia ternyata membeli begitu banyak saham Bai Group. Apakah dia bisa menarik? Begitu banyak investasi dari keluarga di era amal terakhir? Sian, kemari. Kamu tunjukkan saham yang kita beli kepada semua orang. Biarkan mereka tahu siapa bos sebenarnya. Bukankah kamu bilang dia akan memberikannya padamu? Bodoh. Esayan. Selesai. Saya pikir bos Bai akan hancur. Tidak bisa mengalahkan Bai Wan, malah dirinya sendiri yang akan terjerumus. Tonton saja posisi bos keluarga Bai hari ini. Paste di Baiwan. Apa ini? Kenapa ada begitu banyak darah? Tentu saja ini adalah bukti kejahatan kakak baik saya ini. Dia melakukan segalanya untuk menghasilkan uang. Bahkan membunuh penduduk desa Lin yang akan digusur. Sian, kamu yang bersaksi. Apakah dia seorang iblis? Semua, apakah kalian berani dipimpin oleh orang seperti ini? Tidak berani. Ini adalah bukti Bai Wan menggunakan anak-anak sakit parah untuk menipu para kepala keluarga kaya membeli saham untuknya. Ini adalah bukti Bai Wan membunuh penduduk desa Lin untuk menggusur pabrik. Api membakar selama 3 hari 3 malam. Darah mengalir seperti sungai. Dia iblis ini tidak pantas duduk di posisi apapun. Bahkan tidak pantas disebut manusia. Saham yang dibeli Bai Wan pagi ini sudah saya transfer ke Baikinya. Silakan Anda semua putuskan sendiri. Bai Wan, kamu ternyata sangat menakutkan. Cepat panggil polisi. Kita tidak boleh membiarkannya menjadi pemimpin keluarga Bai. Saya benar-benar memelihara anjing yang baik. Kakak baik saya, kamu salah percaya. Dia adalah orang saya. Tentu saja, semua yang kamu miliki sekarang juga milik saya. Sian, ini yang kamu sebut maju mundur bersama. Ini hasil dari kepercayaan penuh yang kamu berikan padaku. Bai Wan, kepercayaan adalah untuk manusia, bukan untuk iblis. Apakah kamu pantas? Kamu bilang aku tidak pantas. Kamu kejam, berapa nyawa yang sudah kau ambil? Teman masa kecil, bahkan orang tua angkatku. Kamu membunuh mereka hanya untuk sedikit uang ganti rugi. Kamu bilang, apa hakmu untuk mendapatkan kepercayaan? Apa hakmu? Tapi semua itu aku lakukan karena terpaksa. Terpaksa? Apa ada yang memegang tanganmu untuk membunuh mereka? Orang sepertimu tidak pantas menjadi presiden grup Bai. Iya, kakak, turunkan jabatanmu. Sementara banyak wartawan di sini, kamu masih bisa menjaga martabatmu sebelum polisi datang. Jaga martabatmu sedikit. Ayah, Wan, lihat, tidak patuh. Menderitakan? Masih saja pamanmu yang memperkenalkan tunanganmu. Yang terbaik, orang yang kamu cintai, demi sebutir obat, bisa membunuhmu. Sian, aku tidak pernah merugikanmu, aku sangat mempercayaimu. Kamu tahu betul betapa pentingnya pemilihan ini bagiku. Kamu pikir aku yang membunuh orang-orang desa Lin? Sayangnya, bukti-bukti itu semuanya adalah rekayasa Bai Guang. Dibuat oleh Ai. Kamu lihat sendiri. Orang yang pergi ke desa Lin di sini. Kenapa Bai Guang? Orang yang membunuh banyak warga itu, ternyata Bai Guang.
Dia bisa menggunakan AI, kamu tidak bisa? Bodoh, kamu benar-benar punya rencana bagus. Cerita serigala datang. Membuatku sendirian. Wan, kamu kalah, kamu mengeluarkan bukti bagaimana. Aku mendapatkan semua hati orang, sedangkan kamu benar-benar keluar. Apa hakmu dan orang tuamu? Mendapatkan semua cinta kakek, apa hakku meskipun aku melakukan yang terbaik? Tetap tidak bisa membuatmu melihatku, apa yang tidak bisa kudapatkan. Kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya, aku akan menghancurkanmu. Aku akan membuatmu seperti aku, tidak akan pernah mendapatkan cinta sejati. Tidak punya apa-apa. Ternyata ini alasanmu untuk menjebakku. Kakek tidak mencintaimu. Kakek sampai akhir masih memikirkanmu. Kamu dengarkan sendiri. Jangan benci. Saham perusahaan sebenarnya akan diberikan semua padamu. Tapi pamamu kejam, kakek tidak bisa tidak memberinya sebagian. Kakek bilang dalam wasiatnya, jika kamu mati, semua saham perusahaan akan disumbangkan ke lembaga amal. Dia tidak berani melawanmu, kakek hanya meminta satu hal. Setelah kamu naik, beri pamamu jalan hidup, pamamu kasihan. Dia tidak bisa punya anak, karena menyelamatkanku saat muda. Wajar jika dia membenci kita. Tidak mungkin. Kau orang tua ini, kau sudah mati masih saja bicara. Kata-kata muluk seperti ini, aku. Tidak mungkin. Sepanjang hidupmu kau mengontrolku, aku selalu berpikir kau hanya ingin mengambil alih perusahaan Bai Guang. Kau hanyalah lelucon yang nyata. Lalu bagaimana, yang menang akhirnya tetap aku. Sudahlah. Bukti, aku sudah merekam semuanya. Apa? Kau. Kalau tidak, kau pikir kenapa aku bermain sandiwara dengan kalian selama ini? Untuk apa? Benar paman, aku memang tidak menemukan bukti apapun tentangmu. Tapi aku membuatmu mengaku sendiri. Kau. Tuan Bai Guang, Anda diduga terlibat dalam pembunuhan ilegal. Beberapa warga kota kami merenggut nyawa orang lain. Silakan ikut kami. Tidak. Bukan aku, lepaskan aku. Mari kita lihat apa yang sebenarnya kau lakukan. Kaulah Yinhu. Aku membantumu mencari pembunuh ibu dan ayahmu, kau bekerja sama denganku. Aku membantumu menggali. Bukan aku, cepat, lepaskan aku. Sudahlah. Semuanya sudah berakhir. Xian, kita juga harus mengakhiri ini. Baiwan tunggu aku. Baiwan tunggu aku ada yang ingin kukatakan padamu. Sejak kau bertemu dengannya di kafe, setelah mengetahui tujuannya bersama Baikingnya, aku memutuskan untuk membantunya menemukan kebenaran. Kalau begitu, setelah kesalahpahaman ini terungkap, kenapa masih pergi? Kau tahu. Aku sangat takut dikhianati, aku takut dia suatu hari nanti akan bersekongkol dengan orang lain untuk mengkhianatiku lagi. Nanti perusahaan akan kuserahkan padamu, aku ingin istirahat. Sejak hari Bai Guang dibawa oleh polisi, aku mengambil alih perusahaan yang ditinggalkan kakek. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Dan Xian ini tidak pernah muncul lagi. Seperti sebuah mimpi. Mimpi yang berakhir dengan sia-sia. Hanya saja aku masih sering berpikir, bagaimana caranya seseorang bisa menghindari sakit hati dan terluka. Baiwan, kau membuatku kehilangan segalanya. Mati saja. Hantu tak henti-hentinya. Xian, kau lagi? Xian. Aku akan membunuh kalian semua. Xian. Tidak, bukan aku. Bukan kau yang ingin kubunuh. Xian. Xian, jangan tidur. Aku akan telepon 120 sekarang. Jangan tidur. Baiwan maafkan aku.
Bisakah kau memaafkanku? Bukan karena penawarnya. Aku bekerja sama dengan baikinya, tapi karena bagiku. Kau adalah cahaya dalam hidupku. Orang tua angkatku. Juga yang merawat cahaya itu. Aku tak akan menyerahkan satupun dari kalian. Maafkan aku. Aku bersumpah, tak akan pernah mengkhianatimu lagi. Maafkan aku, ya? Baik, aku maafkan kamu. Tembakan ini layak. Xian, jangan tidur, jangan nakut-nakuti aku. Halo, 120? Ini Villa Yuanshan. Ada orang yang tertembak. Xian. Jangan tidur, Xian, jangan kira aku tak tahu. Selama ini kau selalu berjaga di tempat gelap. Aku belum menghitungnya denganmu, jangan mati, bangun. Xian. Sakit. Berani pura-pura sakit parah, bohong mau menikah, kau mau mati ya? Kalau bukan karena kasihan, aku tak akan memaksa. Gimana? Masih mau lari sekarang? Tuan mempelai, apakah kau bersedia menghormati mempelai wanita? Baik dalam susah maupun senang, tetap mencintainya, menyayanginya. Aku bersedia, sekarang giliranmu. Kok aku merasa sangat familiar denganmu? Si pengikut kecil. Kakak, kukira kau sudah tahu. Aku adalah Ye Xiao. Sekarang dia dapat yang diinginkan. Drama, tamat.